kita diajarkan doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin. Dengan namamu ya Allah kami hidup, dan dengan namamu pula lah ya Allah kami mati. Dan tidurnya kita, kata Rasulullah, itu adalah memang bentuk kematian kita. Pada saat kita tidur lelap tanpa mengingat apa-apa, itu sejatinya kita sudah meninggal. Cuma ruh-ruh kita yang tadinya meninggal itu dilepas kembali untuk kembali kepada jasadnya. Pada saat ruh dilepas, maka dia akan hidup kembali. Apabila ruh itu ditahan, berarti dia meninggal. Jadi pada saat tidur kita meninggal. Cuma Allah melepaskan ruh kita kembali kepada jasad kita, maka kita akan kembali hidup. Sejatinya kita mati pada saat tidur. Dan berapa banyak ruh-ruh yang tidak dilepaskan oleh Allah sehingga dia menjadi meninggal. Maka pada saat kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang sudah menghidupkan kami dari mati kami yang tadi. Itu doanya seperti itu. Jadi sejatinya kita ingin tidur itu adalah siap-siap untuk mati, karena pada saat kita tidur lelap ya, dalam arti tidur lelap, bukan tidur-tiduran. Yang dimaksud tidur adalah benar-benar tidak ingat sama sekali. Itu sejatinya kita mati. Dan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, memang ruh pada saat orang tidur itu adalah sedang keluar dari jasadnya, dan apabila Allah melepaskannya maka dia akan hidup kembali. Tapi kalau Allah menahan ruh itu, maka jadilah meninggal seseorang. Jadi kita dengan tidur sudah sekian puluh tahun, kita sudah mati sekian kali. Hanya kita melihatnya masih istilah tidur. Padahal Rasulullah dalam sebuah hadisnya dan Allah dalam firman-Nya, tidur manusia itu adalah sejatinya mati. Maka doanya adalah, ya Allah, dengan namamu lah kami hidup, dan dengan namamu lah kami mati. Itu sejatinya. Kenapa dengan doa seperti itu yang diajarkan? Memang mati pada akhirnya. Dan pada saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari mati kami barusan. Itu doa yang diajarkan, berarti mati kita tadi. Cuman kita nggak sadar. Sadar kita tahunya adalah tidur. Dan banyak orang yang tidur paginya tidak bangun lagi. Di Bekasi pernah ada kejadian gini, Pak. Bapak ini setiap bangun sebelum subuh, karena ibunya jualan nasi uduk dan gorengan. Pada saat ibunya bangun lebih dulu, masak, mempersiapkan dagangan buat tadi pagi-pagi. Itu kok bapak ini kok biasanya sudah bangun kok nggak bangun. Penasaran. Disamperin, digoyangin badannya, Pak bangun, goyang semua, meninggal, nggak sakit. Jadi kematian itu adalah lewat jalan apapun akan terjadi kepada setiap manusia. Yang penting terakhirnya kita adalah ingin dan berharap sebagai seorang yang beriman kepada Allah, husnul khotimah. Dengan husnul khotimah, biasakan kita melakukan pekerjaan, perkataan, apa saja yang bisa kita lakukan dengan hal-hal yang baik. Sampai kepada tidur pun kita menyerahkan kepada Allah. Apalagi sekarang, mau bepergian. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mau meninggal, mau selamat, kita sudah bertawakal kepada Allah. Dan pada saat kita memohon kepada Allah atas tawakal itu, berarti semua jasad kita adalah dipelihara oleh Allah, biar Allah yang akan mengatur. Kalaupun toh meninggal, insya Allah kita masih ada di jalan lurus. Maka ada sebagian ulama mengatakan dalam sebuah hadis, ya,
itu memang ada larangan musik. Ya. Itu memang ada larangan musik. Ada larangan musik. Memang ini debatable. Jadi bagi orang yang dalam perjalanannya selalu dengan mendengarkan musik, sengaja mendengarkan musik, maka selama perjalanan itu akan dinaungi oleh setan-setan yang menjadi musuh kita. Tapi kalau perjalanan kita diikuti dengan zikir dan suara-suara yang suara-suara yang baik, seperti kita menyetel, katakan maaf ya, murotal, ketimbang musik kita nyetel murotal, bacaan Al-Quran sepanjang jalan, maka insya Allah malaikat akan menaungi kita dalam selama perjalanan. Jadi berbeda antara perjalanan diiringi dengan musik dengan perjalanan diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah, itu akan berbeda. Beda kalau kita mendengar musik tidak disengaja, kita nyetel radio, tiba-tiba radio itu menyetel musik, beda lagi. Nah, ini dalam perjalanan pun sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, sampai apa-apa yang bisa kita lakukan itu cari yang baik. Cari yang baik. Untuk kebiasaan yang baik, maka insya Allah kita kapanpun akan diambil nyawa kita oleh Allah, maka insya Allah akan menjadi husnul khotimah. Kalau ingin mengharapkan husnul khotimah.